Aku nonton waktu libur lebaran. Nangis 2 kali lah. Oh, nangis 2 kali. Ada yang relevan gitu. Kalau kita yang nonton tuh nangisnya bukan karena bagus aja, akhirnya film tahu. Hai Ngobers, welcome back to podcast Ngops di Kebon. Ngops di Kebon. Ngops di Kebon. Karena kan kita di kebon jadi ngops di kebon. Ya, kali ini pagi ya. Pagi betul. Ini ada suara Kemarin malam soalnya. burung berkicau nih kita pagi nih. Nah, episode kali ini spesial nih. Untuk pertama kalinya aku ditemani oleh co-hostku. Mungkin kalau yang nonton beberapa episode sebelumnya tuh familiar gitu sama mukanya Bro Ivan. Siap. Kali ini menjelma jadi host. Menjelma jadi co-host, dipromot gitu ya. Berubah. Makanya pakai topi, saya pakai topi. Biar beda dikit identitasnya. Pasti perdana jadi co-host nih. Iya. Okay. Bismillah. Dan pagi ini juga sudah ditemani oleh Bro Ricky nih. Siap. Welcome, terima kasih sudah hadir gitu ya. Panggilannya Sapoy by the way. Sapoy, Iya, panggilan. Nama Kenapa tuh bisa tongkrongan ya? Sapoy? Nama tongkrongan. Oke, mungkin biar afdol nih, mungkin Bro Ricky boleh Ya. sedikit memperkenalkan kepada ngobers yang di Siap. rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama gue Ricky, Siap. Ricky Manopo. Biasanya sih dipanggil sama teman-teman sekarang tuh emang Sapoy. Kenapa tuh Sapoy? Ada ceritanya memang karena ya sampai sekarang ini badan Sama Sapoy Homan beda ya? beda. Itu kan hotel, Pak. Iya. Jadi kenapa dipanggil Sapoy memang karena dulu sampai sekarang sih sebenarnya badan agak cukup besar, menyerupai sapi lah. Gitu. Body shaming. Waduh. Cuman kita dari dulu dipanggil SMA dari Sionya kerbau juga, sapi bukan? bukan. Bahkan gue nggak tahu sih apa ya. Aku kerbau. Anyway. Sapi air. Kayak gitu ya. Kalau sekarang memang bergelut di bidangnya lebih di animasi, cuman kebidangannya atau keminatan dan keahliannya lebih di producing ya, produser Produser animasi. Produser animasi ya. Produser animasi. Musuhnya para pekerjanya. Oh gitu. Iya, karena yang paling galak. Oh, ya ini Karena harus kan produser begini-begini ya. emang yang mengatur Iya, timeline ngatur dan lain-lain kan. Marahin anak-anaknya kalau nggak deadline kan, waduh. Jadi kalau di kantor, ih, sapoy. Iya. Sering marah-marahin. Serem-serem. Itu kurang lebih. Gitu. Jadi berhasil kita undang ke podcast Ngops di Kebon berkat Bro Alhamdulillah. Ivan nih ya. Setelah berbulan-bulan. Kita tektokannya udah kayak mau undang ini gubernur. Aduh. Makanya berarti sibuk sekali beliau nih. Amin. Karena baru menghasilkan karya yang besar. Benar banget. Jadi nih kalau ngobers nih sering melihat berita-berita tentang animasi nih pasti tidak ini ya, udah kepapar banget sama film Jumbo. Iya. Film Jumbo. Jadi Bro Ricky nih berarti salah satu produser di film Jumbo, benar nggak? Jadi kalau mau cerita sebenarnya again film Jumbo itu kan memang kreasi dan pemiliknya Visinema ya. Visinema ya, siap. Hebat ya. Jadi studio saya waktu itu memang terlibat di film Jumbo ini, part of animationnya beberapa bagian lah. Berbagian ya. Terlibat beberapa menit lah. Yang penting lah. Yang penting Bagian lah. yang Bilang penting semuanya penting om. Iya. Gitu. Siap, Semuanya siap, penting siap. lah. Menurut Mantap. teman-teman penting lah. Jadi kalau kita terlibat 50 menitan kurang lebih gitu. di part animationnya. I see. Itu kita kerjasama sama studio barengan sama studio lain. Yang lainnya ya. Ada di Jogja, ada di Surabaya, Malang, Collab gitu. ada di Cimahi juga. Oh, Cimahi juga ada? Ada. Ibu saya dari Cimahi kebetulan. Waduh, ibu saya dari Badang di Bukit Tinggi. Oh gitu. Kita cerita Ibu keluarga aja. saya ya. Iya. Ternyata dari studio yang lain. Dari sana rupanya. Gitu. Oke. Ya gitu dijebol lah kurang lebih. Tapi Senang. koordinasi di bawahnya Mas semua gitu ya, tim-tim yang Kalau lainnya. untuk yang animationnya iya, animation tuh yang menggerakinnya ya, alhamdulillah gitu. Berarti dulunya nih animator atau apa gitu kok bisa sampai ke titik ini? Kalau boleh jujur memang lulusan saya itu dari BINUS ya Mas. Oh, BINUS. Mas Don ya, Bro Don. Jurusan ya. apa? Jurusan komputer akuntansi. Wow, komputer tapi akuntansi. Oke. Nggak ada hubungan sama Nggak ada animasi. itu. Saya justru pengalaman kerjanya juga di oil and gas sebelumnya. Oh wow, oke. Wow. Cuman memang punya hobi lah Om. Istilah kami tuh, gua tuh punya hobi, pengen suka banget nonton film-film animasi dari kecil ya. Dari kecil suka banget film animasi, suka main game. Paling suka apa waktu itu? Kalau dari dulu kecil tuh gue suka banget tuh film-film Dragon Ball, Oh, Dragon Ball. Doraemon, yang kita nonton di RCTI setiap jam 8 pagi lah. Ketahuan banget umurnya. Oh, Sama. Tiap Kita seumuran, hari kita seumuran. Minggu berarti diajak main, nggak mau Gak mah, mau di ya. rumah. Jam Jam 8 8 pagi ya. dulu nonton Doraemon habis ada Dragon Ball. Iya, udah.
bisa dari gitu tuh kecil, urutannya. oke. Jadi karena itu suka dan penasaran kok gimana ya bisa bikin film animasi kayak gitu kan. I see. Ya alhamdulillahnya ada yang ngajak, tiba-tiba ngajak, yuk mau nggak jadi sebuah produser untuk iklan dulu gitu. Oh, iklan dulu. Awalnya Iklannya animasi tapi. ternyata iklan animasi. Oke. Makanya gue tertarik tuh waktu itu. Produknya apa waktu itu? Jenis produknya? Kayak TVC lah ya, lebih ke Oh, iklan TVC. TV kayak gitu. kan. Tahun berapa? Itu tahun 2013-14. Oh, oke. 2013 sekarang 12 tahun 2005. yang lalu. 10 tahun lebih udah berarti Terjun Kecimpung di- di dunia animasi. sudah cukup kawakan. Waktu itu sebagai apa? Waktu itu cobanya awalnya memang produser iklannya saat itu. Produser iklannya. Apa tuh kerjanya waktu itu? Sama nggak dengan yang sekarang dikerjain? Mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman waktu itu memang gua tuh lebih kontekstual, lebih ketemu klien kan. Ketemu klien terus ngomongin quotation, pitching, apalah kayak gitu. Biasa lah gaya produser ya. Cuman kalau di bidang iklan, tapi kalau di bidang animasi mirip-mirip cuman agak sedikit berbeda lah. I see. Karena kalau di animasi memang produser itu tuh dulunya awal gue jadi produser di film animasi memang berawal dari seorang production coordinator sebutannya. Production coordinator. Koordinator. Dia bertugas punya tim, dia punya timeline, dia harus delivery dalam waktu sekian hari sekian waktu misalnya kayak gitu. I see. Tugasnya mecut-mecutin gitu. Gitu. Kerja ya. Iya, kerja lo jangan kelamaan istirahatnya. gitu. Tadi kan kita belum mention studio kamu apa berarti? Sekarang Ya kalau sekarang memang gue lagi megang jadi produser di sebuah studio namanya berlokasi di Gading Serpong ya. Disebutnya Dynamic Motion Nest atau Dynamic Motion Nest atau kita singkat DMN. DMN. Bukan di mana, tapi di mana? Kapan? Iya lagi. Iya, benar. DM. Gitu. Bukan DM doang ya. DMN. Iya. Itu dibentuknya dari tahun berapa? Dari 2013 kah juga atau? Oh udah lama Mas Bro. Gua tuh dulu dari animasi tuh udah lompat-lompat ke beberapa studio. Pertama di Main FX dulu sebutnya, terus pernah join bareng juga sama studio animasi namanya One Animation Singapura. Karena dia ngebuat di Indonesia juga gitu. Terus kemudian bareng sama temen juga membangun Little Giants, terus kemudian Little ada Little Giants. Giants juga ada. Habis itu bangun juga Hawk Studio. Ya Hawk Studio inilah yang terlibat di film Jumbo ini. I see. Kemudian sekarang bersama teman-teman part juga, teman SMA ngebangun namanya DMN Studio. Gitu. Karena emang seneng aja walaupun bisa animasi nggak Mas? Ya dikit lah. Gitu. Supaya nggak dibohongin aja sama animatornya. Minimal bisa gitu gua. Iya. Boleh tanya ini tentang produksian nih. Oke. Produksi film animasi terutama misalnya layar lebar ya kan katanya lama. Ya. Dan mahal juga. Betul. Itu beneran yang realita di lapangan seperti itu ya? Ya, kalau misalnya bicara lama dan mahal, yes, ya benar sekali. Saat ini memang kondisi kita seperti itu. Maksudnya kondisi pembuatan film animasi seperti itu. Kenapa mahal? Karena waktunya juga panjang. Kedua, mungkin dia butuh manpower yang besar. Jadi seperti di film Jumbo ini aja kan, kita tahu lah dari teman-teman Visinema udah beberapa kali nge-spill bahwa film Jumbo ini dibikin oleh 420 creator plus. Wow. Kalau ngeliat hitungnya orangnya Itu aja. lokal semua itu? Orang Indonesia? Lokal semua. Nggak ada. Nggak ada orang luar negeri, nggak ada. Semua lokal semua tuh. Salut saya sama Visinema. Bener jujur aja dia Berarti bisa memang ada mengumpulkan idealisme ya? idealisme. Mereka bisa mengumpulkan kita semua menjadi satu gitu kan. Wah luar biasa. Iya. Terlibat di situ. Nah kemudian memang kalau bicara mahalnya memang ya karena pertama manpower besar, timeline panjang, terus tingkat kualitas yang dihasilkan. Iya. Konon katanya juga saya pernah ngobrol sama teman, memang kayak Frozen aja itu ngabisin duit juga triliunan Iya, satu film. betul. Bukan puluhan miliar atau ratusan ya. miliar, tapi triliunan. Itu berapa lama ya by the way kalau kayak gitu? Sama 4-5 tahun kok. Oh, durasinya sama ya? 4-5 atau 6 tahun gitu saya nggak salah dengar. Cuman ya sekalinya tayang, das. Iya. Itulah ada hasilnya di belakangnya walaupun semahal itu gitu. Betul. Luar biasa memang. Ya kurang lebih lah kalau produksi animasi ya so far sih memang ya bisa bilang mahal atau lama ya karena memang timingnya sih sama hasil tergantung hasil juga sih. Oke. Semakin bagus kan kalau Kemarin Jumbo si kan. Jumbo berapa lama? Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Itu termasuk lama ya? Lama banget. Ya kita bilang lumayan lama Mas. Itu kalau kita punya anak udah TK kecil gitu 5 tahun. Tapi udah dua anak malah gitu. Produktif juga. Tapi memang usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak Kalau mengkhianati. hasilnya Iya kan, sih, wah. kelihatan. Bahkan masih tayang sampai sekarang ya. Masih tayang sampai hari Luar ini. biasa Sudah itu. terakhir per hari ini kita ngobrol mungkin udah 9,9 juta Oh ya? 950.000 lah. 9,9 ya. Terbanyak nomor berapa? Udah nomor 1 lagi aja. Ya kalau gua Ngalahin satu film lagi. tinggal satu film Tinggal lagi. satu film lagi nih. Ya udah tinggal satu film lagi. Bisa udah. lah 10 juta lah Jumbo. Kalau lihat sekarang lagi long weekend nih, wah kayaknya bisa nggak salah. Ini
lagi long weekend Gitu. nih. Oh yang paling banyak sekarang 10 juta sekarang. Amin. Iya, sekarang 10 juta mungkin. Saya tahunya liat Instagramnya Jumbo, wah 9,95 nih, mau bentar lagi nih. Wow. Lama juga dia tayangnya. Aku nonton waktu libur lebaran. Iya, udah Nangis lama 2 banget kali lah. Wah. Oh, nangis dua kali. Berarti ada yang relevan gitu. Kalau kita yang nonton tuh nangisnya bukan karena bagus aja, akhirnya film tayang. Dramanya beda dramanya. Akhirnya di film Iya, tayang iya, juga. iya. Nangis setetes itu. Tayang juga ini film. Akhirnya bagus juga dan senang gitu ya. Walaupun saya bukan pemilik IP-nya tetap di sinema, tapi kita yang terlibat merasa bangga juga. Itu rilisnya on time by the way. Memang dijadwalkan setelah 5 tahun tayang gitu. Nah, kalau secara realnya saya kurang begitu paham masalah gitu. real time-nya kapan. Pokoknya kami terinfo akan tayang di Lebaran tahun 2025. I see. Gitu kan. Oke, dan sesuai target lah ya. Nah, sesuai target lah mudah-mudahan. Istilahnya saya juga mungkin Mas Angga sebagai CEO juga yang penting pengen melakukan dobrakan, gebrakan. Luar biasa. Buat kami para pelaku industri animasi ketolong banget jujur aja. Oh gitu. Dengan Mas, maksudnya? dengan kesuksesan animasi hari ini di Jumbo Oh, itu. oke. Secara industri saya merasa Keangkat ya? keangkat ini karena top, optimis nih. top 10 film Indonesia terbaik sepanjang masa Yeah. tidak ada animasi. I see. Ini yang gitu. pertama. Sebelumnya nggak ada ya? Gak ada Mas, coba aja sebut kita besar film Indonesia animasi. Berarti breakthrough banget ya. Breakthrough. Legenda, Buat jadi kita- legenda nih. Buat kita tuh merasa wah ini dia saatnya nih kita comeback nih animasi. Iya, iya, iya. Kita bangkit Kayak bareng-bareng. momen Pixar dulu muncul pertama kali gitu kali ya. Kayak gitu sekali Seperti halnya. muncul Pixar Toy Story. Wah, luar biasa kan. Keren lah itu sih. Makanya seneng lah Mas Angga, saya salut sama teman-teman di sinema. Apresiasi ada Mas Respect, Angga, respect Mbak buat Anggi semua ya. Terus ada siapa? Anggi ya, terus ada Pak Heri Salim juga sama sutradara Mas Rian. Iya, iya. Luar biasa. Teamworknya emang luar biasa Teamworknya ya. luar biasa. Tapi ini kalau dalam 5 tahun nih, 5 tahun tuh yang paling lama tuh proses apa ya nih? Yang paling memakan waktunya? Dan yang paling susah mungkin ya. Kalau bicara susah sih, saya rasa semua gerbangnya susah ya. Oh gitu? Mau di pre-productionnya, production, apalagi post-productionnya gerbang render tuh. Itu paling susah. Gerbang render itu gerbang yang bisa dibilang butuh effort tinggi juga. Karena itu tidak hanya manusia yang bekerja sama mesin-mesinnya. Gitu juga perlu banget kan. Karena gerbang render. Cuman maksud saya kalau bicara lama, saya rasa sih rata-rata sama lah ya. Mungkin kurang lebih sama. Cuman nggak tahu apakah karena ada pandemi saat itu mengganggu pre-production, mungkin bisa jadi iya karena Emang ada gangguan ya. kan dibuat dari 2019 kan. Oke, Dari awal pre-production. Jadi mungkin kepotong ada apa namanya tuh, ada pandemi mungkin. Iya. Gitu. Ini anaknya bawa satu orang lagi nih, harusnya Mas Riannya di sebelah saya. Iya, nih, next lah sutradaranya nih. ya. Next. Makanya dipancing dulu. Ayo Bro Rian, lu dateng dah kemarin antum kemarin teman kita. Simak. Please ya. Iya. Kita undang nanti. Gitu ya, gitulah kurang lebih dari animasi. Memang ya lumayan lah, banyak pasti ada lah, namanya sebuah produksi itu hiccup-hiccupnya, masalah-masalah pasti ada. Tapi dari dulu terjun di animasi memang dari sekarang apakah relatively tantangannya itu sama? Ya maksudnya yang paling berat itu sama atau setiap kreasi itu beda-beda ya? Sama sih Mas Bro. Apapun yang kita buat di animasi itu kalau komunikasinya kurang kuat, terus problem solvingnya nggak bareng-bareng, memang pasti akan jadi sebuah isu sebenarnya. Tapi rata-rata permasalahan memang itu dua. Iya. Karena animasi itu kan technical, terus ada art di dalamnya, terus kemudian ada timeline, ada budget. Terus di saat itu semua bercampur aduk menjadi suatu benang kusut, itu harus sama-sama kalem menyelesaikannya tuh. Jangan jambak-jambak kan, tunjuk-tunjukkan nah gitu tuh juga jangan tuh. Jadi memang harus problem solving itu tugas para produser sebenarnya. Yang sering menjadi konflik tuh apa pada umumnya dalam Biasa proses sih, produksi animasi? biasa sih kalau konflik ya mungkin ada apa ya, misalnya udah dibikin sesuai timeline nih, storyboard apa, tapi begitu dibikin pas lihat kok begini ya, jadi nggak bagus ya, kok banyak koknya gitu loh. Sehingga akhirnya kita harus sambil call kan, produser gimana nih kalau kita perbaikin, kita akan text time atau gimana. Nah itu call itu harus bicarakan bersama. Gimana nih, apakah kita perlu mundur, kita benerin dulu, oke kita cek dulu timelinenya dulu, budgetingnya dulu, efek apa yang terjadi kalau kita lakukan ini, itu perlu banget dibahas. Nah itu perlu banget para semua koordinator levelnya, project manajernya, mungkin para lini-lini semua kepala di bidang-bidang itu berkumpul. Oke kalau kita giniin gimana? Apakah bisa? Oh bisa Mas. Kalau gini nggak bisa Mas. Tapi kalau gini bisa. Intinya tugas kita produser memang tetap menjaga budgetnya sama timeline. Cost control ya. Cost control tetap harus jaga.
Kalaupun kita add on cost akan terjadian, memang itu ada risiko. Cuman dihindarkan seminimal mungkin lah. Semaksimal mungkin dihindarkan, minimalisir add on cost kalau bisa. Bayang lagi developmentnya tuh pasti banyak studio, banyak animator. Terus kalau waktu lagi ngumpul ngebahas lagi ngumpul. Karena apalagi beda daerah ya. Ada Beda di daerah, Jogja, ada yang di Surabaya, ada di Bandung. Mencar-mencar semua ya. Cuman memang menghubungkannya mau nggak mau ya paling dengan teknologi sekarang kayak Zoom, gitu-gitu aja, conference call aja, bisa kok. Yang penting sih kuncinya komunikasi sih. Komunikasi ya. Yang penting produser tuh jaga budget, jaga cost control, bikin timeline, benar-benar ketat, terus kemudian memastikan mood anak-anak di bawahnya baik. Waduh, jadi kayak psikolog dia. juga. Iya, harus Mas. Kayak gitu ngajak ngobrol mereka datang ke mejanya gimana, hidup sehat, pacar istri nggak ada masalah. Gitu. Jadi konselor. Aman ya gitu ya. Iya, aman nggak? Karena akan mempengaruhi shot mereka. Multifungsi juga ya. Iya, karena memang akan mempengaruhi Mas shot mereka di saat kita kadang kalau nggak tuh kok nih anak bagus gitu ya, shotnya bagus nih, tuh besok kok jelek, ini pasti ada masalah. Ada apa ya. nih? Oh, ternyata ada pengaruhnya ya. Karena seniman kan gitu ya, kadang-kadang kalau moodnya nggak bagus, Subjektif. ya tiba-tiba dia jadi males, apa yang namanya artis ya Mas, makanya kita produser tuh nimbangin itu. Biasanya ada masalah apa Mas bro gitu kan? Iya Mas, kemarin saya ternyata habis ada berantem sama pacar saya gitu. Emang kenapa pacar nggak lo terakhir makan gimana gitu. Kayak gitu-gitu Mas gitu. Itu penting. Harus produser di situ. Tapi revisinya cukup sering turun nggak? Ya sebenarnya sih revisi itu sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Alamiah lah ya. Alamiah Mau lah. tidak mau ya. Istilah revisi never ending itu juga masih ada lah. Gitu ya. Cuman lagi-lagi gitu peran kita seorang produser, orang managerial level tuh untuk melihat Secara is it necessary? Kita perlu nggak ngelakuin ini? Iya. Perlu karena ini adalah shot penting. Oke. Itu perlu. Tapi kalau perlu nggak? Jadi di saat mungkin saudara, Mas bro, kita pengen merubah ini, kita pengen ini. Kalau kita lihat ini nggak penting, karena di shot ini juga nggak akan begini. Nah biasanya tuh perlu kombinasi soal komunikasi itu kan sehingga saudara mengerti. Karena namanya saudara tuh pasti dia pengen all out sekali. Itu which is benar harusnya gitu memang. Nah tugas kita ngeremnya supaya saudara tahan sedikit ini shot mungkin nggak terlalu money shot lah sebutannya. Shot yang bagus-bagus harus bagusin banget. Kompromi dikit itu ya. Tapi kalau ada shot yang memang di golden shot dan ini harus diperbaiki, mau 1000 kali revisi kita akan lakukan. Gitu. Karena itu shot harus bagus di layarnya gitu kan. Apalagi di layar lebar Mas. Iya betul. Layar lebar tuh kan di segede besar itu dilihat orang cacat dikit tuh kelihatan. Bener gitu. Makanya kita harus lihat mana yang kira-kira ini bisa diperbaikin, ini nggak usah diperbaikin, nggak usah diperbaikin, aman lah gitu kan. Gitu. Karena orang-orang Hollywood juga begitu kok. Karena lagi-lagi ngejaga budget Mas bro gitu kan. Tapi tim DMN itu animatornya ada berapa? Sorry kalau dulu ada suara motor. Jadi kalau di DMN sendiri membawahi berapa animator sekarang? Kalau sekarang sih karena memang ini baru studio baru lagi gitu ya, bro ya. Mungkin baru sekitar ada tiga orang artis lah. Tiga empat orang artis baru. Oke. Dulu mah udah pernah saya ngendal sampai 130 orang. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Itu tahun berapa itu? Sebelum pandemi. Berarti lagi mau coba recovery setelah pandemi. Iya, mau comeback kita. Ini lagi bounce back. Langsung momentumnya langsung dapat banget nih. Langsung dapat jumbo. Hampir 10 juta gitu. Wah, kita merasa wah nih kayaknya akan ada jumbo-jumbo berikutnya. Gitu, jadi multiverse. Tapi di behind the scene-nya udah banyak belum sih kayak investor atau apa yang kayak ke-trigger gitu. Ini momentum buat bikin animasi deh. Iya, akhirnya memang ada yang datang ke saya lah beberapa kali gitu, datang ke saya untuk ngobrol. Dia karena tahu Jumbo dan mungkin karena tahu keterlibatan saya juga ada di situ, sehingga akhirnya dia kontak teman lama juga. Adalah seorang yang bilang mau bikin nih IP dia tuh sebuah buku cerita misalnya gitu kan. Pengen bikin nih tentang animasi tapi mau langsung layar lebar gimana? Bisa dibantu nggak? Bisa langsung banget. Terus satu. Jadi cepet begitu Jumbo tuh cepet. Saya yakin bukan cuma saya doang ngalamin ini pasti. Rekan-rekan saya yang udah senior di animasi pasti ngalamin ini juga nih. Di kontak-kontakin sama orang pasti deh. Saya yakin banget tuh. Karena saya aja di kontak. Gitu, pasti yang lain juga. Yang pasti lain juga gitu kan. Saya merasa kan wah ini pasti nih kejadian ini nih. Karena memang efek salju, snowball efek karena film Jumbo yang bagus ini itu sangat mempengaruhi industrinya. Sangat mempengaruhi industri. Sentimen jadi bagus ya. Sentimen jadi bagus dan memang era sekarang lagi era digital, which is content is a king gitu kan. Betul. Langsung semua bergerak tuh. Iya. Wah benar, saya berharap banget memang Jumbo bisa nomor 1 nih di Indonesia. Kita tunggu akhir minggu ini deh. Kita tunggu akhir minggu. Kita doakan. Kita doakan deh. Iya. Gitu, karena bagus buat teman-teman kita semua kan. Iya. Istri kita, betul.
Tapi kalau industri animasi sekarang tuh ya, kalau misalnya nyerempet dikit gitu ke para animator atau ke tim di balik layarnya, bisa nggak sih kayak zaman sekarang 100% lu hidup dari industri animasi aja Indonesia gitu? Kalau gua melihatnya sekarang sih harusnya bisa ya. Oh gitu? Karena gua sendiri pun udah di industri ini dari tahun 2013 kan. Iya betul. Which is 100% hidup gua dari situ. Betul. Datangnya gitu kan. Iya, Dari zaman ngerintis dari awal semua bisa sih. Memang pinter-pinter kita tuh dalam apa ya, melihat industri ini perkembangannya juga, jalannya zamannya juga. Toh sekarang juga banyak kampus-kampus sudah mulai intensnya tinggi terhadap di fakultas itu kan, animation ini. Animasi ya, fakultas Termasuk animasi. kampus-kampus besar ada di BINUS, UMN, semua lah ya. Wes, intermezzo, UMN animasi. UMN. Wah, Bener-bener. besok harus undang produsernya Fisneman ya. Kalau lu UMN lo. Kakak kelas Anak ya. UMN banyak yang jago loh, mungkin deket Bener, juga sama kalau itu kantor. saya akui itu. Itu benar soalnya. Begitu ya. Keren banget Terbukti tadi ya. kelasku. Kualitas ya. Terbukti kualitasnya bagus-bagus semua. Nah, Kakak kelasnya hebat juga lah. Jelas ya. ya, terus kemudian memang kalau balik lagi kita masalah di sini 100% animasi, sudah banyak kok Mas success story-nya. Gitu Misalnya rekan-rekan kita yang senior-senior kita yang hidup 100% animasi kayak Mas Roni Gani. I see. Gitu kan dia terbang di luar negeri, sekarang udah kembali lagi di Jakarta. Ada Mbak Rini Sugianto dengan segala hasil-hasil karyanya, salah satu kalau tidak salah ada Rin Tintin. Tintin ya benar. Oh Tintin. Oh iya. Sama Hobbits kalau nggak salah juga pernah terlibat. Itu Oh, ada Moge. ada oke. Libur. Rame. Gitu. Jadi ada Mas Denny Hertanto yang kerja di New Zealand juga, Peta Island nama studionya. Peta Island. Itu juga ngerjain Avatar 1, Avatar 2, which is saya bilang ya itulah anak-anak kita tuh banyak, warga negara kita banyak lah. Sebetulnya ya. Sebenarnya banyak kok. Sekarang juga banyak studio animasi di Indonesia tuh ada 120-an kalau nggak salah. Masa? 120-an? Sebanyak itu? Tersebar seluruh Indonesia ini. Wow. Banyak kok, Mas. Banyak, Mas. Makanya saya bilang apakah kita bisa hidup di industri animasi? Oh bisa sebenarnya menurut saya, sangat bisa. Apalagi kalau melihat sekarang industri lagi seperti ini. Saya rasa kedepannya ini menjadi salah satu pekerjaan yang diminati mungkin. Apalagi sudah ada Kementerian Ekonomi Kreatif Betul. spesifik. Iya benar. Ya, tapi Semoga Pak memang Menteri berkenan sini ya. betul. Pak Menteri. Cuma Pak Menteri bantu kita hidup bareng-bareng lah. Iya, Gitu. 120 loh. 120 banyak loh. Karena memang apa ya? Memang industri memang ada, Mas. Demand dari luar negerinya pun tinggi ke kita. Oh, iya, bukan dalam negeri saya tapi demand dari luar negeri juga ada ya. Ya mungkin pas kemarin ada efek-efek pandemi memang sempat agak sedikit turun. Kita bisa bilang turun karena memang itu semua lini kan, semua bidang tuh kena efek karena pandemi kan. Tapi mulai awal tahun 2000, mulai tanggal 2024 lah ya sampai 2025 ini berasa udah mulai naik Lagi ya. Deng, cepet gitu. Gitu, udah mulai datang lagi mereka. Ada roti. Ada sponsor roti lewat. Roti nih. Jam sibuk nih jam segini ternyata nih. Berarti bagus sih mahal Mas Bro. Jadi industri. Bisa sih menurut saya. Memang kita Gitu perlu para stakeholder kita tuh untuk bangkit bareng-bareng ya. Nah, yang dibutuhkan apa sebetulnya untuk naik ke next level nih? Sudah ada 120 perusahaan, sudah banyak karyanya. Nah, apa sih yang support yang dibutuhkan sebetulnya? Yang diharapkan gitu. Kalau saya Coba nih tuh ya, Pak Menteri nonton nih. kalau menurut saya nih, menurut saya sendiri ya gitu. Iya, ya. iya. Dalam artian kata mungkin belum tentu setiap studio sama kayak saya. Iya, iya, Tapi iya. kalau saya In lihat, general. in general mungkin yang kita butuh bantuan memang sebuah akses. Akses Sebuah apa tuh? akses tuh misalnya kayak kita tuh bisa terjun ke kancah-kancah internasional. Kita punya IP nih misalnya. Iya, iya, iya. Kita punya IP, ayo Pak tembusin dong ke luar negeri gitu kan. Supaya IP kita di luar negeri. Bantu diangkat lah ya. Waktu diangkat. Iya, Karena iya, Indonesia iya. ini IP-nya Katrol, banyak katrol. loh. Itu tidak hanya Jumbo loh. Banyak ada, ya. Kayak di saya bikin Nusarara juga ada. Nusarara. Terus ada juga IP kayak Thailand, teman-teman lah banyak lah. Saya juga bikin Nusarara dulu kan sama Nusarara ya. teman-teman juga. Maksudnya IP Indonesia kita banyak lah yang bagus-bagus. Iya, Ada iya, Juki teman-teman kita. Ada akan banyak hal. Nah itu kalau bisa karena Indonesia ini sebenarnya punya art yang bagus, sense of artisnya juga bagus. Saya rasa dengan perkembangan industri ini memang sudah saatnya para petinggi kita lah ya, bisa bilang pemerintah atau kementerian ini bantu kita untuk lebih lebar lagi. Gimana kita bisa masuk ke luar negeri lagi. Misalnya contoh kita punya di Prancis tuh ada namanya tuh festival Cannes kan. Oh, gitu Cannes, ya. ya, Cannes. Support lah kita berangkat ke sana gitu kan. Oke. Karena anak-anak ini bikin IP bagus-bagus loh. Cuma memang exposure-nya dibutuhkan. Exposure-nya dibutuhkan. Kita butuh power di situ. I see. Gitu. Itu aja sih. Kalau misal mungkin tuh steady service, gerbang akses dari luarnya tarik ke dalam. Karena memang gelombang Akses apa nih misalnya kalau yang mesti misalnya ditarik ke contoh, dalam? kan banyak ya studi-studi luar negeri sana tuh senang ke Indonesia pasti karena mereka merasa untuk
secara bisnis mungkin di Indonesia tuh masih murah, mungkin gitu Oke, costnya bahasanya. masih kompetitif lah ya. Kompetitif buat kita, buat kita wow udah. Karena Segitu udah luar biasa gitu ya. kita penyumbang devisa negara mas kalau dibayar dolar. Betul. Betul kan, istilah gitu. Karena kita dibayar dolar sama mereka. Iya. Dibayar USD, saya pernah ngalamin juga waktu studi saya. see, Kadang I see. bilang, wah ini besar banget ya. Iya. Sedangkan demand itu memang ada sebenarnya. Cuma memang lagi-lagi kadang-kadang mungkin ya tadi akses mereka untuk masuk ke dalam itu cukup sulit. Mungkin nggak banyak tahu studi mana sih yang ada. Iya, Orang kita nggak pernah kenalan sama mereka gitu kan. Iya. Mereka harus kenalan jadinya. Cara kenalinnya gimana, Ban? Mungkin itulah tadi teman-teman bapak-bapak. Endorsement lah ya. Untuk kita jadi terkenal secara dunia. Lah. Setuju, Iya, aku iya, setuju. iya. Jangan cuma muncul begitu ada yang bagus, tiba-tiba mengapresiasi doang, tapi begitu bikinnya Iya. tidak ada gitu kan. Jangan. Berarti harus dilihat lebih dini lagi gitu ya. Betul. Iya. Yang Kalau bagus bisa langsung kita support angkat. dari mulai bikinnya udah disupport gitu, jangan. Iya. Ya, Kalau saya gitu sih punya keyakinan mungkin bukan mereka tidak mau ya, tapi Gimana tuh? belum mau. Bukan belum mau, menunggu momen yang tepat. Nah, saya rasa dengan khususan Jumbo ini Sudah ada nih ya. harus ini jadi Justifikasi momen, dah. jelas ya. ini momentum yang tepat Iya, untuk iya, kita iya, bangkit bareng-bareng. Iya. Kalau saya lihat kan udah mulai ada kementerian dari mana nonton bareng Jumbo gitu Iya, kan. iya, betul, Dari sini. Oke, yuk euforia ini kita jadikan sesuatu yang bermanfaat buat semua pihak. Menurut saya sih gitu. iya, Kita jadikan itu semua lah, supaya tidak hanya artis yang keangkat tapi secara negara juga keangkat. Iya. Dan pekerjakan banyak orang juga kan. Iya lahan pekerjaannya Banyak jadi terbuka. banget, 400 itu, banyak banget itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi, semakin banyak orang, semakin banyak pekerjaannya dengan teknologi hari ini. Iya. Cool. Barusan kan juga bilang Nusarara. Kalau boleh mundur dikit, waktu di Nusarara juga sebagai produser berarti. Ya, jadi kalau saya di Nusarara itu kreatornya juga sebenarnya Mas. Wow. Iya. Kreatornya juga. Yang punya IP sebelumnya ya? Yang punya IP dari Nusarara sebelumnya. Tapi sekaligus memang di produsernya juga. Jadi kalau saya kan waktu itu ada Mas Adit, Mas Boni gitu kan partner. Ide awalnya gimana tuh dulu Nusara tuh? Nusarara itu ide awalnya adalah pengen ngebuat sesuatu. Karena saat itu tuh waktu saya masih di Little Giants tuh ya. Gitu Waktu di Little Giants itu tuh kita tuh pengen bikin sesuatu apa yang bagus ya, udah capek nih servis gitu kan jasa mulu. Jasa ya. Yo mumpung ini bikin sesuatu yuk yang baik buat IP sendiri gitu ya. IP sendiri yuk kita bikin. Nah, melihat pasar kita, market kita, dan melihat mungkin alhamdulillah mungkin kami semua muslim gitu ya. Iya. Jadi pengen bikin sesuatu yang bagus gitu ya untuk ya hal jariah lah ya sebutnya. Iya. Terus akhirnya kita lihat, yaudah deh kita kira main di market muslim, kita kira gitu bikin Nusarara karena melihat saat itu konten anak-anak sepertinya memang lagi tidak baik-baik saja. Pada saat itu ya. Saat itu kayak kok film anak-anak gini semua ya. Saya Iya, juga iya, punya anak mau nonton begini juga kagak berani ngasihnya gitu. Banyak kan dari luar juga mungkin ya. Banyakan luar Yang original juga. dari dalam kurang mungkin ya. Dan original dalam saat itu option kita cuma punya Upin Ipin lah. Dan itu pun dari Malaysia kan? Malaysia. Kira yaudah coba beranikan diri yuk kita buat Indonesia nih. Iya, Walaupun kita tahu bikin IP nggak mudah loh, bro, gitu kan. Pasti butuh duit, butuh ini kan. Bikinlah IP Nusarara ini tahun 2018. Start dari bulan Juli lah kurang lebih kita mulai development. Sampai akhirnya kita launching di November 2018 di acara kayak acara apa ya, komunitas Islam Hijrah Fest namanya. Iya, hijrah tuh. Bareng Mas Ari Untung saat itu. Ada untung ya. Kita launching di situ. Memang film Nusa ini sudah mulai dikawal, disupervisi dan dinasihati sama beberapa ulama dan ustadz. Oh gitu. Ya. Wow. Karena kan kami kan nggak mungkin bikin sok-sokan film tentang anak Islam terus itu bener nggak ya? Terus ada yang salah lagi, ayatnya salah, hadisnya salah gitu. Iya, betul. Iya kan. Akhirnya kita sambil belajar Ada lah. expert boardnya Ada gitu ya. expert Luar biasa ini. Dulu karena kita memang bisa dibilang mungkin para senior di animasi dan expert di animasi, tapi belum tentu expert di bidang misalnya masalah pendidikan, I see. masalah agama. Ya, Waktu sasaran marketnya gitu ya, saat itu utamanya. mungkin lebih ke anak-anak 5 sampai ya kurang lebih SD 5 sampai 11 tahun ya, target. Oke. Kalau marketnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita bikin launching di Hijrah Fest. Alhamdulillah, wah kaget tuh. Itu launching film pendeknya apa layar lebarnya? Apa Pak? channelnya? Bukan itu lebih launching teasernya malah. Oh, teasernya berapa menit itu? Semenit mas. Wow, semenit ya. Maka kita tuh bikin semenit terus launching di sana. Mas Apoy, target Mas Apoy buat di YouTube channelnya berapa? Karena memang target kita waktu itu pengen bikin series YouTube. Gitu Oh, kan. tadinya. Iya, emang awalnya sih. begitu. Nggak muluk-muluk lah. Nggak muluk-muluk Gitu. lah. Iya, Kita iya, bikin series YouTube aja. Karena belum kepikiran mau bikin layar lebar, uangnya belum ada gitu. Iya, gitu. iya.
Tapi sebetulnya di balik teaser itu sudah ada episode 1-nya apa belum? Belum ada. Oh, berarti baru teaser gitu ya? Baru teaser satu, terus memang sudah develop berjalan paralel untuk episode 1, 2, 3 saat itu. Oke. Berjalan paralel, udah idenya di jalan lah. Oke. Istilah timeline kita tuh tadinya mau launching episode 1, 2, 3 kalau nggak salah tuh kayak awal-awal atau mungkin bulan kedua ketiga di tahun 2019-nya. Begitu launching November, begitu launching di November kita dapat berita baik lah bahasanya gitu bahwa begitu kita kasih teaser ke tim event manajemen Hijrah Tim Fest, IO-nya, itu ada sama Kang Erwin sebagai floor director ya. Kang Erwin bilang, Mas Apo ini jangan ditaruh di cuman booth kecil karena saya minta izin caranya di booth kecil aja. Oh gitu. Boleh nggak bawa festival film ini? Oh, nanti lihat orang lewat gitu ya? Iya pas orang lewat karena kita dikasih booth kan. Jangan taruh booth kecil Kang Sapo. Ini harus ditaruh di panggung utama. Oh, kaget dong. Wani Piro itu. Berapa ini? Wah, bener banyak kan buat saya sih ya saya mau aja. Iya, kan boleh gitu. Kayaknya berapa ya? Kalau nggak salah sebelum itu persis sebelum Ustadz Hadi Hidayat naik panggung. Satu sesi sebelum Ustadz Hadi Hidayat naik panggung itu puncak acaranya. Oh, I see. Kita kan merasa tahu, wah, deg-degan juga nih gemeter. opening buat event. Opening Ustadz itu gemeter kan. Iya. Ya udah kita coba. Mas apa targetnya? Itu event 3 hari. Targetnya berapa Mas apa 3 hari? Ya berapa ya? 100.000 subscriber kali ya sebulan itu. 10.000 deh sebulan itu. Punya goodie bag kita cuma 300 Mas. Ya lo paksain dah gimana caranya bisa 10.000 gitu anak-anak tim marketing kan. Iya, terus Ya itulah Mas akhirnya di hari pertama itu udah 10.000 duluan. Wow. Dari pertama itu. Langsung 10.000 subscriber. Iya, subscriber itu 10 ribuan. Ini saya yakin sih. Aku harus buka booth di Hijrah Fest gitu. Iya. Tapi agak islami ya. Temanya agak disesuaikan sedikit. Kemudian hari ketiga begitu dia launchingnya launching teasernya di layar besarnya itu udah 100.000 subscriber Mas. Wah. Oh. Wow. Dan Nice. berjalan terus 27 hari itu 1 juta subscriber. Perlu ditiru itu, Bro Don. Gimana caranya? Sudah terbukti, proven. Itu saya juga saat itu udah ya Allah ini kalau nggak Allah mudahkan gitu Iya. ya. Nggak mungkin sih, nggak Iya. mungkin kejadian sih sebelum gitu. Wow. Alhamdulillah sama temen. Timnya buat bikin Nusarara tuh berapa waktu itu? Oh lumayan banyak Mas. Saat itu memang Nusarara itu karena kita masih berparalel sama pekerjaan servis jasa kita, jadi saat itu timnya belum besar. Memang masih cuma sekitar mungkin 20-30 orang aja kita lumayan. libatkan. Tapi begitu kesininya, kayak tadi kan begitu launching Hijrah Fest itu bagus, Mas Adi teman rekan saya, partner saya bilang, "Poy, tarik semuanya cepat. Tarik semua jadwal mundur." Wah ini dia yang saya bilang tugas seorang produser kan. Tadinya mau bikin tayangnya tuh di bulan Maret atau Februari kalau saya nggak salah ingat, harus ditarik ke Desember semua. Karena momentum ya. Momentum. Jangan sampai terlambat. November itu lagi gila-gilanya tuh 27 hari udah 1 juta kan. Iya. Wah ini nggak bisa nih, tarik semuanya. Tarik. Iya. Jubret dikebut sama kita kan. Oke kebut. Walaupun gimana akalnya, makanya kalau ngeliat first episode Nusa itu mungkin masih sederhana banget Mas, cuma 2 karakter Nusa sama Rara dan belum ada set mamah bapaknya ya? belum ada dan set environmentnya cuma cardboard. Oke. Itu doang. Supaya episode keduanya cuma syuting di sebuah kamar. Iya. Karena sebentar kita lagi develop aset-aset yang lain yang gede-gede. Lagi modeling gitu ya? Udah kita bikin shootnya di kamar doang gitu. Saya kira pelajaran selama ini saya bilang memang mungkin apa ya, dalam sebuah cerita itu walaupun cuman sederhana tempatnya, tapi kalau story-nya emang bagus, bagus-bagus aja. Mau gimana pun ya. juga, efisiensi banget itu. Yang penting kekuatan story lah. Mas, sejak itulah makanya Nusarara ya bombastis segala macam, akhirnya memutuskan bikin layar lebar yuk, bekerjasama dengan Visinema. Oke. Jadi ternyata Bro Diki ini sebelumnya juga membesarkan IP Nusa dan Rara gitu Alhamdulillah ya. bersama teman-teman. Dan sukses. Dan sukses, bener loh. Iya. Ya, soalnya kan itu di YouTube udah berapa subscriber sekarang? Mungkin udah 10 juta kayaknya. Kayaknya Kayaknya 10 juta ya. Ya. Nah, itu kan tadi kita ngebahas industri dan yang udah pernah dibikin kan. Terus kalau ke depannya kira-kira punya kayak apa ya istilah target atau ya. Visi atau ke depannya gitu gimana nih industri animasi dengan Indonesia nih? ekspektasi yang sudah naik banget nih kan setelah Standarnya Jumbo udah gitu kan. Jumbo, naik betul. banget. Apa nih yang sekiranya bisa dikejar nih ke depannya? Ya kalau saya sih melihatnya harapannya kita ya bagi pelaku industri ini memang sangat pengen banget sih sebenarnya untuk sudah mulai terbukanya para stakeholder industri kreatif kita semua. Mulai dari pemerintah,
kementerian, terus investor, perkuliahan, sekolah, pendidikan segala macam, bahwa memang industri ini ada. Industri ini tuh tidak bisa lagi dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Dan kualitasnya bagus. Dan kualitasnya lihat, Jumbo itu dikreasikan dengan seluruh anak Indonesia, kreator lokal semua, tapi bisa sebagus itu. Bisa dibilang, ya kita kelasnya tuh udah nggak malu-maluin lah. Jadi bisa dibilang standar Disney nih. Betul. Bisa kayak gitu kan. Bilang gitu. Sudah Menurut saya udah saatnya tuh Indonesia tuh udah melek deh ngeliat anak-anak kreatif segitunya, bahwa tidak hanya ini hanya sebagai art juga, tapi ini sebagai karir loh. Sebuah karir juga. Yang menjanjikan bagi anak muda ya. Menurut saya bener banget, itu bisa menjanjikan banget, karena memang apa ya, selama saya mencoba menggeluti di bidang ini selama 12 tahun, saya bisa melihat perkembangannya cukup signifikan sih. Bahkan dari 12 tahun yang lalu, betul, dari 12 tahun yang lalu pun ya memang demand itu ke kita semua udah ada, sebenarnya ada. Karena memang orang Indonesia tuh, sedikit saya cerita, dulu saya pernah ngerjain sama Mas Aditro Toro juga waktu di The Giants, ngerjain project film dari Denmark lah, kita sebut namanya Lego Star Wars saat itu. Oh ya, terlibat di situ juga? Terlibat di situ juga, Star Wars Keren. Freemaker. Sebelumnya katanya season sebelumnya mereka kerjakan di sebuah negara di China dengan 150 orang saat itu tuh, di China. Satu season. Terlambat 3 bulan deadline-nya. Mereka miss deadline 3 bulan. Tahun 2016 mereka datang ke kita untuk tolong buatkan season berikutnya. Kita coba nih, kita bikin kita lihat tahun 2015 mereka tahun sebelumnya kondisinya seperti ini, dan itu proyek pertamanya Little Giants kan saat itu kan. Berani juga nih kita nih. Saya bilang Mas Adit, kita benar-benar anak berani mati nih kayaknya. Bismillah lah, karena memang kita orang-orang Indonesia itu emang berani-berani aja gitu kan. Coba kita ambil dan kreatif kita coba dengan 25 orang, Mas. Hanya 25 orang. Yang tadi 150 orang. Mereka cari 150 orang. Kita hanya dengan 25 orang menyelesaikan project yang sama, satu season, Lego Star Wars Freemaker season tahun 2016 itu, dengan 25 orang tanpa terlambat sedikit pun. Wow. Ya, tanpa terlambat sedikit pun. Itu keren. mereka sampai datang ke kita, nggak percaya Mas, mereka audit ulang. Kok bisa? Dia audit ulang semuanya. Itu setelah melihat produknya itu? Setelah melihat produk, karena hasil lebih bagus dari punya China. Oh gitu. Tidak hanya pas waktu, tapi juga lebih bagus dari punya China. Dengan orang lebih sedikit. Gitu ya. Efisien ya. Iya, begitu mereka audit ulang, nggak percaya tuh. Legonya nggak percaya Mas. Legonya nggak percaya. Salah kali ini. Coba cek ulang gitu kan. Yang diaudit apa yang dilihat waktu itu? Pertama hasilnya, artnya, kualitasnya. Karena semua oke. Mungkin top levelnya nggak yakin gue, coba cek lagi gitu. Nggak yakin, saya nggak yakin, cek lagi gitu kan. Bener Pak, emang bener, betul sebagus semua, nggak ada yang salah. Kok bisa? Nah akhirnya saya ngobrol lah di paling mereka datang ke Indonesia, mereka ngobrol. Ibaratnya ada acara kayak wrap up lah. Wrap up tuh kayak selesai sebuah project, kita kumpul, kita makan bareng kayak gitu-gitu. Ada acara wrap up-nya, terus nanya lah orang Denmark itu, Ricky, apa sih yang kalian lakukan? Kok bisa sampai segitu? 25 orang ini kok bisa lebih bagus dari itu. Dan on time tanpa miss the deadline. Ya karena memang waktu itu saya di studio itu saya bilang, moto saya adalah karena saya produser, we never miss the deadline. We never gitu kan. Karena anak-anak saya bilang nggak boleh kayak gitu, dan akhirnya kuncinya Indonesia tuh sebenarnya punya satu tagline besar sih. Sama orang itu saya bilang, tagline adalah gotong royong. Gotong royong, itu Indonesia banget. Gotong royong. Karena Local wisdom. Karena kalau di kita di Indonesia itu, saya banget treat anak-anak saya. Kalau ngeliat teman sebelahnya kesulitan, tolong dibantu. I see. Satu nggak pulang semua. I see. Supaya saling membantu. Ringan sama dijinjing. Sama sederhana kan sebenarnya. Kalau kita pun Indonesia ini saling bantu membantu dan bergotong royong, industrinya pasti besar. Termasuk Saling animasi bantu. ini. Terbukti di hal kecil sebuah project. Ternyata bisa ya. Bisa 25 orang loh Mas. Mereka 150, kita 25. Gitu. Buat mereka cost efisien buat orang luar negeri ke kita kan. Kok bisa murah ya? Ya orang cuma sedikit tapi kok bisa selesai gitu. Memang bener gotong royong kuat Mas. Karena memang saya di studio saya build itu. Satu fail semua, satu berhasil bareng-bareng. Gitu. Mindsetnya di situ yang ditanamkan ke para artisnya supaya jangan kayak kerja, dah gue penting punya gue selesai, yang lain terserah, bodo amat gue. Itu saya nggak ngerti gitu sama anak-anak. Itu kalau saya gitu. Maka saya rasa industri animasi ini
dengan keberhasilan film Jumbo, saya harap semua mata tuh udah mulai terbuka dan kita gotong royong bareng-bareng untuk membesarkan industri ini. Gitu. Membuat film animasi dengan mengandalkan teknologi-teknologi terbaru tuh oke. Salah satunya adalah AI. Siap. Nah, AI itu memang kalau kita bilang ya, saya juga bilang sama beberapa orang animator, kalau menurut saya itu AI itu bukan lawan sebenarnya, bukan akan mengganggu kita, tapi justru membantu kita. Harus dimanfaatkan gitu ya. Kalau satu animator ngerjain satu shot ini spesifik hanya bisa selesai dalam waktu 1 hari atau 22 hari, dengan ada AI ini sebenarnya jadi bisa cuma beberapa jam. Iya. Cuma 2-3 jam selesai. Iya. Karena tinggal memanfaatkan tuh AI aja. Ya, tools-toolsnya. Terus-terusnya aja. Karena AI itu membantu banget kok. Bener, membantu banget. Karena however mereka tetap butuh manusia kan untuk mengendalikan saat Betul, ini gitu. ya, Belum bisa untuk bergerak sendiri kan. mengontrol final outputnya ya Final pasti output manusia masih lah. manusia. Nah, kita belajarlah di situ, jangan sampai ketinggalan. Betul, Maksudnya betul, saya bilang sama rekan-rekan artis, jangan ketinggalan teman-teman. Quality control ya. Karena kalau misalnya kalian ketinggalan, ya kalian akan dimakan waktu juga, akan makan perkumpulan teknologi. Dan tidak relevan lagi kan? Dan tidak relevan lagi. efisien, efektif Betul. juga. Iya. Betul. Maka belajar, apalagi kalian punya skill animasi, ditambah skill yang lain, skill prompting apa, itu lebih luar biasa buat kalian kan. Makanya animasi itu membantu kok. Udah capek-capek klik, sekarang bisa ribuan klik, mungkin sekarang kliknya cuma 1/10-nya. Karena sebelum biar yang gerakin, akhirnya tinggal poles lagi, rapin lagi, cepet. Sehingga dari sisi Impact kita sebuah studio gitu ya, ngelihatnya mungkin produktivitas mas meningkat, berat. Cost controlnya lebih bagus mungkin. Cost control lebih bagus, atau proyeknya bisa lebih banyak. Iya, dengan orang sama-sama aja. Betul, gitu kan, istilahnya kayak gitu. Tinggal kita pilih proyeknya mau dibanyakin atau orangnya mau dibanyakin untuk lebih besar lagi, ya kayak gitu-gitulah. Saya rasa. Secara cost effective efisien pasti jauh lebih baik. Gitu. Jangan menolak perubahan sih menurut saya gitu. Adapt. Tapi jangan totali semuanya AI. Iyalah. Tetap harus ada orangnya di situ. Kan yang mengontrol kualitas manusia. Ya walaupun kita pernah lihat yang full AI, kadang-kadang merasa astagfirullahaladzim, ya Allah gitu-gitu aja. Kayaknya aku tahu deh. Kan? Gitu kan. Karena merasa kayak bagus, memang itu bagus, cuma mungkin kayak kurang soul, jiwa. Butuh jiwanya. Itu harus orang yang ngerjain mas. Harus orang ada di situ gitu. Menurut saya gitu. Karena mesin belum bisa menggantikan hati AI belum punya jiwa tuh. belum bisa menggantikan hati, karena setiap shot di animasi itu saya selalu bilang teman-teman saya, taruh hati kalian di dalam shot kalian, karena disitulah timbul orang tuh jadi suka sama film kalian. Keren. Gitu, taruh hati semua kalian. Betul, Sampai Brodon nangis 2 kali ya. Nonton di Jumbo. Nangisnya Nonton Jumbo. nangis jelek lagi ya. Iya. Saya nggak direkam ya. Saya ada video juga gitu. Bisa viral ya. Nggak bawa sapu tangan, basah di sini. Waduh. Luar biasa. Jelek. Iya. Berarti hatinya sangat ada sekali. Oke, jadi intinya kita optimis nih dengan Optimis. kemajuan Ya. industri Sangat animasi optimis. Indonesia. Dan kita nantikan karya besarnya tahun depan ya. Insya Allah Insya mudah-mudahan aja, Allah, mudah-mudahan amin. aja. Amin. Semoga nggak mundur. Semoga nggak mundur, Bismillah. Walaupun kemungkinan itu ada aja, tapi ya pasti Insya Allah kita berusaha yang terbaik lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini tentang karyanya. Bawa rame-rame sekarang. Iya, benar-benar. Jangan sendirian ya. Berarti Mika sebanyak lagi nih Brodon. Wah, nanti beli mix satu. Gak apa-apa, nanti kasih tau aja. Gue minum sendiri di rumah ya. Ya. Semoga nih dengan animasi yang makin lama kita makin moncer. Kalau Thailand kan terkenalnya horor nih. Siapa tahu di kemudian hari Indonesia tuh terkenalnya film animasinya, bayangkan. Betul. Tapi horor. Animasi horor. Sama. Boleh juga tuh kayak animasi horor. Iya. Kayak Transylvania ya. Oke. Kalau begitu wah. Tidak terasa kita sudah ngobrol ngalor ngidul tentang industri animasi ini udah cukup lama ya. Betul. Itu minumnya aku lihat tadi banyak udah sampai habis. Iya. Betul. Oke ya. Kalau begitu sepertinya obrolan kali ini kita sudahi dulu nih ya. Terima kasih Bro Ricky sudah menyempatkan hadir ke podcast Ngops di Kebon. Keren. Bersama co-hostku Bro Ivan. Yang pertama kali ada co-host ya katanya. Pertama kali nih co-hostnya Bro Ivan. Jangan bosan-bosan ya. Ya harusnya yang ngomong kayak gitu aku dong. Jangan bosan-bosan. Oh gitu. Sini lagi ya. Terima kasih. Siap. Oke. Mungkin terakhir nih kita ada sesi buat announce nih. Jadi kalau misalnya Bro Ivan punya akun Instagram Bro Ricky. mirip sama-sama bewokan ya. Kalau misalnya ada Instagram dari bisnis dari DMN Studio boleh disampaikan ke Ngobers nih. Apa Instagram atau? Ya, apa yang mau dipromosikan? Apa yang mau dipromosiin? Oh, maksudnya itu. Kalau bicara apa yang dipromosiin sih intinya
kami tuh punya tagline di studio kami tuh let us do the magic lah bahasa Let us do the magic. Let us do the magic. Jadi apa yang mau dikirim ke kita kerjakan, sampaikan aja, kita kerjakan. Gitu. Siap. Cuman memang saya berpartner sama teman saya yang baru ini nih karena teman SMA saya ya di MN Studio ini. Kita tuh punya tagline bareng-bareng yang saya suka juga sebenarnya. Yaitu adalah ini buat secara general dan buat semua orang sih. Dengan menerangi jalan orang lain, jalan kita pasti akan diterangi. Siap. Gitu. Jadi kita bantu menolongi jalannya Mas Sapo ini. Bantu aja. Siapa tahu saya nggak bisa nerangi jalan yang lain. Ya. Masalahnya nggak terang-terang aja nih. Banyak untuk motivasi menjadi produsen animasi. Bisa gitu. Bismillah Mas. Jadi banyak kreasi lain yang ini ya bermunculan. Investor mungkin kalau ada pengen project baru langsung kontak Siap. Bro Ricky. He can do the MN magic. Studio. He can do the magic. Keras aja industrinya saya yakin hari ini sudah jauh sangat lebih baik. Iya. Saya mau olah dulu sama yang di atas baru saya lah. Itu dia, jangan lupa ya. Oke, kalau begitu Ngobers, thank you sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank Terima you. kasih Terima kasih Bro Don. Bro Ricky, Terima kasih, Bro Sapo. Thank you banget. Oke Ngobers, jangan lupa nih yang udah nonton sampai akhir di subscribe channel podcast Ngops di Kebon biar kayak Nusa Rara bisa juta-juta subscriber. Amin. Kita juga ada TikTok dan Instagram di @ngopsdikebon. Oke, kalau begitu sampai jumpa nih di episode podcast berikutnya dengan narsum yang gak kalah keren kayak Bro Ricky. Oke, kalau begitu sekali lagi Ngobers, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you, bye-bye. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.